dana yang harusnya diterima setiap keluarga. Saat ditangkap, polisi mendapati uang senilai 3,6 juta hasil pemotongan dana dari 19 keluarga sebagai barang bukti. Kedua tersangka diancam Undang-Undang Korupsi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada apa, Jar? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, ada proyek pembangunan gedung. Oh, buat apa ini? Ya, Kita lihat dulu ya. iya Pak. Saya ada usul nih Pak, Ya. karena ada pembangunan gedung, bagaimana kita hubungi pihak kontraktor yang ikut lelang Pak. Ya. Terus? Ya, untuk mereka yang ikut lelang, kasih kita uang pelicin dulu lah. Astagfirullah, Fajar. Kita tidak boleh ya seperti itu. Ya. Buat apa kita sholat? Buat apa kita haji? Buat apa kita zakat yang kita lakukan? Kalau hanya untuk mengambil keuntungan atau mengambil uang pelicin itu. Ya, ini berkas saya kembalikan. Ya, laksanakan sesuai dengan aturan. Iya Pak. Ya, tapi ingat, agama kita melarang. Ya, silakan masuk. Gini Pak, tahun 2020 ini anggaran bantuan kita sudah cair loh Pak. Kalau cair ya diberikan saja kepada yang berhak. Bisa lihat dulu ya. Nah, ini kan tugas kita. Berikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Gini nih Pak, gimana kalau kita sedikit ambil untung? Ya hitung-hitung buat uang lelah kita lah, kan kita yang ngurus Pak. Saya tidak setuju. Tapi menurut saya mereka pasti setuju saja kok Pak. Saya tidak setuju itu. Kerjakan sesuai dengan ketentuan. Agama kita melarang. Ini ada titipan uang dari penyuluh, Pak. Ada apa, Bu Desya? Mereka mau kasih ucapan terima kasih katanya, Pak. Sama supaya urusannya lancar. Aduh, maaf Bu Desya. Kita tidak bisa terima. Mohon maaf Ibu Des. Agama kita melarang untuk kita menerima hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak bisa kita terima uang ini. Tolong kembalikan kepada mereka. Ya, Pak. Siap, Pak. Nanti saya sampaikan ke rekan-rekan penyuluh kita. Pak, tadi sudah saya urus ke perbendaharaan. Nanti bantuan untuk guru segera bisa dicairkan. Bagus itu, segera aja cairkan agar guru-guru kita senang dan dia bisa melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugasnya masing-masing. Tapi Pak, saya ada usul sih. Gimana kalau kita hubungi para guru, bilang kalau bantuan segera cair. Tapi kita minta uang lelah dulu Pak. Apa? Coba ulangi. Uang lelah Pak, kan kita sudah capek ngurusnya. Jujur Bapak tidak senang dengan kata-katamu itu Bu Marlina ya. Tolong jangan diulangi lagi. Karena memberi ataupun menerima itu tetap tidak dibenarkan. Jelas? Lakukan dengan tulus ikhlas. Terima kasih. Maaf Pak, akan saya laksanakan sesuai dengan perintah Bapak. Ya, ada apa? Ini Pak, sebentar lagi kan
bantuan wihara dah cair, Pak. Terus Bagaimana kalau kita telepon saja pengurus wiharanya? mau ngapain, ngasih tahu atau gimana? Siapa tahu kita dapat tip, Pak. Lumayan buat belanja. Apa? Dapat tip, Pak. Untuk apa? Kamu kan udah digaji, itu kan hak mereka. Bantuan itu untuk mereka, hak mereka. Kita nggak boleh ngambil sepeser pun. Itu bertentangan dengan agama kita, Not. Tapi kita kan, Pak, membantu, Pak. Sudah ngurus. Ya itu udah kewajibanmu, membantu, memberi pelayanan, itu kewajibanmu. Ingat, ini bertentangan dengan ajaran agama kita, dengan ajaran Buddha. Paham nggak? Ya, Pak. Udah nggak zamannya lagi. Jangan diulangi lagi, jangan punya pikiran kayak gitu lagi ya. Ya, Pak. Kasih, Pak, ya, atas bimbingannya. Manusia makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Diciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia lahir ke dunia dibekali akal dan pikiran. Manusia dibekali akal dan pikiran tidak lain untuk mengendalikan hawa nafsu. Mampu membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi hak orang lain. Mampu membedakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, yang boleh dinikmati atau yang tidak boleh dinikmati. Namun kenyataan dalam realita kehidupan kita saksikan sebagian manusia itu tidak terkendali dalam memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, dan korupsi pun menjadi jalan pintas untuk pemuasan nafsu sesaat. Korupsi adalah perbuatan tercela, mengambil hak orang lain yang diperoleh secara batin, atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya, dan semua itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu sesuai gaya hidupnya. Dalam pandangan agama manapun, korupsi sangat tidak dibenarkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tidak ada yang menghalalkan tindakan korupsi. Dan semua sudah tercantum dalam kitab suci agama masing-masing. Harta yang diperoleh dari hasil korupsi tak akan membuat kita bahagia. Apabila ada secuil makanan yang haram akan mengendap dalam perut seseorang, maka ia akan tumbuh bersama daging dan darah pada tubuhnya. Bayangkan kalau itu semua yang diberi kepada anak, istri, dan keluarga kita, apa yang akan terjadi? Bukankah mereka adalah harta yang paling berharga, yang sepatutnya kita berikan rezeki yang terbaik bagi mereka, yaitu rezeki yang halal dan thayyibah. Maka dari itu, untuk kebahagiaan kita, untuk ketenangan batin kita, dan untuk keluarga kita, hindari korupsi. Karena itu semua berkaitan dengan rezeki halal untuk diri sendiri dan keluarga yang menanti. Kuatkan iman kita, tebarkan kebaikan kepada sesama umat manusia, saling bantu-membantu dalam kebaikan, gunakan akal pikiran dengan baik, kendalikan hawa nafsu, beribadah sesuai dengan agama masing-masing, demi tercapainya hidup yang berkah dunia dan akhirat. Hindari korupsi, cegah korupsi.